Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika nama-nama Al-Quran kita kasihkannya anak-anak, ketika nama-nama Al-Quran diwereja senda anak-anak, insya Allah di setiap sebutan-sebutan kita akan mendapatkan pahala. Siapa yang memberikan nama tersebut akan mendapatkan pahala orang tuanya yang memberikan nama tersebut. Satu huruf satu pahala, satu huruf 10 pahala. Bagaimana kalau 3 huruf? Bagaimana kalau 5 huruf? Bagaimana kalau 10 huruf? Di setiap disebut-sebut nama ta, insya Allah orang tuanya juga ikut mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memberikan nama, jangan sembarang memberikan nama, harus ada maknanya, ada artinya, sehingga insya Allah bisa menjadi doa kepada anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, ketika Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama ketemu dengan Adam alaihi salam. Dari langit pertama naik langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Dari langit kedua naik langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dari langit ketiga menuju ke langit keempat ketemu dengan Idris alaihi salam. Dari langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dari langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dari langit ke-6 naik langit ke-7 ketemu dengan Ibrahim alaihi salam. Dari langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha engkanaita nabitta, ada dilihat oleh Nabi orang tua, diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekahnya banyak sekali, diperiksa biranya makna, rajin ke masjid, diperiksa baca Al-Qurannya, dia hatam Al-Quran 30 juz. Kemudian apa yang terjadi? Suatu berkata malaikat, wahai hamba Allah, silakan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu manapun kau suka, pintu manapun kau suka, silakan kau masuk ke dalam surga. Ternyata pada saat ingin melangkahkan kakinya masuk ke dalam pintu surga, ternyata ada orang yang memanggil di belakang. Ada orang memanggil di belakang. Berkata ni anak, berkata ni orang malaikat, tahan dulu itu bapak, tahan dulu. Ada mau yang kutanyakan. Balik itu bapak, ternyata anaknya memanggil di belakang. Berkata ni anak, malaikat, ini orang tuaku, akui dia rajin ke masjid. Saya akui ini orang tuaku, dia rajin majelis talim. Saya akui dia rajin pergi berjamaah di masjid. Saya akui dia rajin pergi mengaji. Tapi malaikat, ketika di dunia dia pergi mengaji, dia pergi mengaji, saya tidak pernah diajar untuk mengaji. Dia pergi salat, malaikat dia pergi, saya tidak pernah disuruh untuk solat. Karena tidak pernah, karena suruh tentang agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut pak, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak ngedidik anaknya dengan baik. Makanya bagi orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan dalek rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
anak, baik laki-laki maupun perempuan, demi Allah ada tanggung jawab tak nanti kepada anak tak. Kapan kita lupa tanggung jawab itu, demi Allah kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Kemudian makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun al-haqqul waladi ala waladihi salasatun asya. Kewajiban orang tua kepada anak ada 3 macam. Kapan kita lupa, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wa yuhsinu ismuhu, memberikan nama yang baik. Ini pemberian nama yang baik pada saat akikah. Akikah itu sunnah muakkad, sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian ulama menjadi wajibkan bagi orang yang memang mampu untuk melaksanakan yang namanya akikah tersebut. Tapi yang paling penting dalam proses akidah yang tidak jauh penting daripada itu, memberikan nama yang baik. Dia lengi aseng anak tama kesinge. Kalau laki-laki dimulai dengan kata-kata Muhammad, atau dikatakan dengan nama Abdul, Abdul Aziz, Abdul Rahman, yang ada artinya bukan Malla Ambonai paham? Ini tapi Pak, orang-orang Bugis ini sudah menjadi tradisi kita. Agi-agi kejadian koro atau harinya, hari lahirnya, maka langsung disebut. Umpamanya ketika dia naik manjat kelapa melahirkan istrinya, disebut Ambo naik. Atau pada Jumat lahir dia sebut dengan Ijuma. Atau Sona Salasa disebut dengan Salasa. Atau pada hari Senin disebut dengan Paseneng. Ini yang paling banyak. Tapi agama mengatur itu. Di pada cengi Pak ada aturannya. Ketika ada laki-laki maka disebut dengan Abdul. Apalagi dalam Al-Quran kita kasihkan anak-anak Abdul Rahman, Abdul Aziz. Pokoknya semua yang ada faedahnya dengan Al-Quran. Karena kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika nama-nama Al-Quran kita kasihkannya anak-anak, ketika nama-nama Al-Quran diberengnya senang anak-anak, insyaallah di setiap sebutan-sebutan kita akan mendapatkan pahala. Siapa yang memberikan nama tersebut akan mendapatkan pahala orang tuanya yang memberikan nama tersebut. 1 huruf 1 pahala, 1 huruf 10 pahala. Bagaimana kalau 3 huruf? Bagaimana kalau 5 huruf? Bagaimana kalau 10 huruf? Di setiap disebut-sebut nama ta, insyaallah orang tuanya juga ikut mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya memberikan nama, jangan sembarang memberikan nama, harus ada maknanya, ada artinya, sehingga insyaallah bisa menjadi doa kepada anak tersebut, bisa menjadi petunjuk dan motivasi terhadap anak tersebut. Orang tuanya insyaallah menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua yakni wa yu'allimul qiraatul Quran. Artinya mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang solat, mengajarkan tentang ibadah, mengajarkan tentang puasa. Artinya apa? Paling utama agamana yolo, paling utama mengajina yolo, paling utama salatnya dulu. Karena kadang ada orang tua kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi kalau persoalan umum selalu mau maju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, nawaja tal 500 sebu siuleng, tidak ada menunggak. Sekalinya pembayaran TPA 20.000, baru menunggak 7 bulan. Ini yang paling banyak. Minta maaf Pak. Nah ini kalau ada anak tapa pintar mengaji, narekung anak macam mengaji, modal bagi orang tuanya. Minta maaf, saya berani katakan, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan.
baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati, ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi bupati, tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi camat. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dan ini juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, anak pergi kau mengaji, dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya aja orang tua ditanya dalam kubur, kurang persiapan. Man rabbuka? Tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa dia jawab. Man imamuka? Tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Berkata malaikat mungkar, Nakir, siapa tu mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu pale hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakananya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maka tidak apa-apa dikasih anak tak uang 500.000 kalau hafal ayat kursi dengan artinya. Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Ya kenapa la kul wallahu ahad, kul a'udzu rabbil falaq, kul a'udzu rabbin nas, modal bagi orang tuanya. Makanya paling utama pas sekolah agama ya anak tak. Alhamdulillah ada pondok tahfizul Quran As-Adiyah di kampung tak, tidak jauh-jauh maki lagi pak ke pondok pesantren As-Adiyah Singkang, tidak jauh-jauh maki perjalanan di sana. Ada di sini diatur pembinanya ke muda Samsul Rijal SPD MPD, bagus bacaannya, hafal 30 juz, menggertak topa tahunnya. Why not? Betul? Coba, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah habibillah. Ada bertanya, Ustaz, ada anakku Ustaz, batinnya sedih ku pak guru, ku ajar Ustaz, tapi baik buntui. Saya diberikan barakah doa pak. Ini bagus kita bacakan. Ini saya diajarkan sama guru ta. Kita ambil berkahnya, kita ambil ki juga, ditiupkan anak-anak ta ketika pura ki sempajam maghribi uninnya Juma. Habis ki salat maghrib, uninnya Juma ditiupkan apanya namanya nih? Ubun-ubunnya ya? Serena. Ubunnya ditiupkan ini ketiap hari Jumat. Ini dibacakan doa ketika berumur 0 bulan sampai 10 tahun. Kalau mak kumis kiyangan. Ini mana sepuh. Menurut Andre Guru tak bacakan ini doa, insya Allah mencaji doa papa kata yang hati anak tak. Sebelum kita bacakan ini doa, baca dulu surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah baca salawat, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwar kalba auladi kama nawwarta samawati wal arda binuri syamsi. Bahasa ugina, ya Allah, kita jangan ngatinna anakku pada toha mutajanna nangi eneniat tanai binuri syamsi pada toha tajanna mata soy. Napa barakai pun Allah Ta'ala. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwar kalba auladi kama nawwarta samawati wal arda binuri syamsi. Insyaallah. Napa barakai pun Allah Ta'ala. Sudah dihafal? Belum. Mau dituliskan? Gampang, sogo ka kopi. Bawa ke belakang. Alhamdulillah. Kalau mau lebih jelasnya, buka saja di YouTube, cari Andi Armayadi Official. Ceramah-ceramahku ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Ngapa heroin jago? Bukan kaleng-kaleng. InsyaAllah buka di YouTube kami punya YouTube Andi Armayadi Official. InsyaAllah di setiap ceramah-ceramah kami ada sampaikan di situ. Kau jangan lupa komentar di situ. Ustaz, salam dari jamaah Nurus Sa'ada, desa Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulia, Kabupaten Polman. Waka.
insyaallah memberikan motivasi. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka saatnya mari kita didik anak dengan baik. Nah, kau pura toni di pawang. Kalau sudah tombi disampaikan Pak, tapi dia tidak mau berubah. Anakku pergi ke salat, anakku pergi ke mengaji, anakku pergi ke sembahyang, tapi tidak ada perubahan. Selama dia balik, demi Allah dia sendiri akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Yang tidak kena, yang sama sekali tidak pernah disampaikan, yang tidak kena sama sekali tidak pernah sampaikan pergi mengaji, yang tidak kena sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang tauhid. Dan insyaallah kalimat-kalimat mulia la ilaha illallah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, pertama bahwa kewajiban orang tua ada saatnya dan ada kalanya. Pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Maka jadikan anak itu menjadi amanah, jadikan amanah itu menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian, dan jadikan anak nanti akan menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah subuh sebentar kita akan lanjutkan kembali. Hadir ki di setiap kami hadir karena kami hanya terbatas waktu di sini insyaallah. Karena ada penyampaian dari panitia, mari kita bersama-sama mendoakan yang pernah mensedekahkan hartanya di jalan Allah, baik untuk pembangunan Masjid Nurus Saadah, baik untuk pabuka atau baik untuk pembangunan dan keselenggaraan ibadah di Masjid Nurus Saadah ini. Insyaallah bagi orang-orang yang pernah bersedekah, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dijadikan anaknya anak soleh dan saleha. Ketika dia meninggal, mudah-mudahan insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.